Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-71. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang tua berjubah putih itu mengusap keningnya. Keringatnya mengalir membasahi hampir seluruh tubuhnya. Sebuah bungkusan kecil di ujung tongkatnya seakan-akan merupakan pertanda bahwa orang tua itu adalah seorang perantau. Tetapi betapa wajah orang tua itu terbakar oleh terik matahari. Namun ketika di kejauhan dilihatnya jelucur tanggul sungai, maka ia tersenyum. Desisnya, aku telah cukup lama meninggalkan kampung halaman. Mudah-mudahan aku menjumpai keadaan yang jauh lebih baik daripada saat aku tinggalkan. Orang tua itu berjalan terus dengan langkah yang tetap. Semakin dekat ia dengan bendungan, hatinya menjadi semakin rindu kepada padepokannya dan kepada para penghuninya. Meskipun sejak mudanya, orang tua itu adalah seorang pejalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun setelah ia menetap di Panawijen dan ditinggalkan di padepokan itu seorang putri dewasa, maka perjalanannya kali ini seakan-akan telah ditempuhnya bertahun-tahun. Ia selain tergesa-gesa meninggalkan tempat-tempat yang harus dikunjunginya menurut rencana perjalanannya, saudaranya, kawan-kawannya yang telah lama tak dijumpainya. Orang tua itu adalah Empu Purwa. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika kakinya menginjak tanggul sungai. Dilayangkannya pandangan matanya menyusuri getaran-getaran air hingga di tepian yang lain. Empu Purwa mengerutkan keningnya ketika ia melihat di bawah sebatang pohon turi di seberang sesosok tubuh terbaring diam. Alangkah nyamannya tidur di bawah daun yang hijau rimbun. Mahesa Agni, desisnya. Agaknya ia terlalu lelah. Ketika dilihatnya Mahesa Agni tidur di tepian itu, maka hati Empu Purwa menjadi lapang. Seakan-akan Mahesa Agni itu sama sekali tidak sedang diganggu oleh kerisauan apapun juga. Namun sebagai seorang pendeta tua yang telah kenyang mengalami berbagai soal kehidupan, maka tiba-tiba hatinya berdesir. Tanpa setahunya, maka firasatnya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu telah terjadi di Panawijen. Empu Purwa itu melayangkan pandangan matanya ke sekeliling bendungan. Sepi, Mahesa Agni itu beristirahat sendiri, tidak dengan Wiraprana. Bukankah itu mungkin sekali terjadi? Desis orang tua itu kepada dirinya sendiri. Apakah Mahesa Agni dan Wiraprana sama sekali tidak boleh terpisah? Empu Purwa tersenyum sendiri. Perlahan-lahan orang tua itu melangkah maju, mencelupkan kakinya ke dalam air yang tergenang semakin tinggi. Oh, alangkah segarnya. Setelah beberapa lama aku tidak menyentuh air di padepokanku sendiri. Orang tua itu pun kemudian berjalan melingkar, lewat di atas bendungan menyeberangi sungai. Air telah mulai naik.
gumamnya. Ketika Empu Purwa telah sampai di seberang, maka perlahan-lahan orang tua itu mendekati Mahesa Agni. Selangkah-selangkah ia maju. Ia tidak mau mengejutkan anak muda yang sedang tidur dengan nyenyaknya itu. Ketika Empu Purwa telah berdiri di sampingnya, maka orang tua itu tersenyum. "Nyenyak sekali," desisnya, dan karena itulah maka Empu Purwa berkata di dalam hatinya, biarlah ia tidur sepuas-puasnya, biarlah aku pulang dahulu. Kalau Mahesa Agni nanti kembali, maka ia pasti akan terkejut melihat aku sudah berada di padepokan." Tiba-tiba orang tua itu ingin mengganggu Mahesa Agni. Perlahan-lahan ia membungkukkan badannya sambil berkata pula di dalam hatinya, "Biarlah aku letakkan tongkatku ini pada tubuhnya. Kalau ia bangun, ia pasti akan terkejut. Bukankah Agni merasa tidak membawa tongkat ini?" Tetapi ketika Empu Purwa membungkuk semakin dalam, tiba-tiba dahinya yang sudah berkeriput itu semakin berkeriput. Dilihatnya pada tubuh anak muda itu lumuran obat luka, meskipun telah tidak sedemikian jelas. "Luka," desisnya. "Mahesa Agni terluka. Apakah yang terjadi atasnya?" Sejenak Empu Purwa menjadi ragu-ragu. Tongkatnya tidak jadi diletakkannya. Bahkan kemudian ia tegak kembali sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi Empu Purwa tidak segera dapat melihat luka Mahesa Agni. Karena itu maka orang tua itu kembali bergumam, "Luka itu mungkin berada di punggungnya. Kenapa?" Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Ingin ia segera memiringkan tubuh Mahesa Agni untuk melihat luka yang sebenarnya di punggungnya. Apakah luka itu disebabkan karena kecelakaan atau karena apa? Tetapi Empu Purwa hampir pasti bahwa Mahesa Agni benar-benar telah terluka. Ia dapat mengenal dengan pasti bekas-bekas obat yang masih tampak bekas-bekasnya di sisi lambungnya. Dalam kebimbangan itu, Empu Purwa melihat Mahesa Agni bergerak-gerak perlahan-lahan. Bahkan kemudian anak muda itu menggeliat. Namun kembali Mahesa Agni itu tertidur. Tetapi kali itu Mahesa Agni telah memiringkan tubuhnya sambil meletakkan kepalanya di atas tangannya. Dengan hati-hati Empu Purwa berjongkok. Kini ia dapat melihat punggung Mahesa Agni. Sekali lagi dahi Empu Purwa berkerut. Ia melihat jelas punggung anak muda itu masih bertapal obat lukanya. Meskipun punggung itu dikotori oleh pasir, namun Empu Purwa dapat melihatnya. Luka, ya. Punggung Mahesa Agni telah terluka. Perlahan-lahan Empu Purwa membersihkan butiran-butiran pasir yang melekat di punggung itu. Perlahan-lahan pula Empu Purwa meraba-raba punggung Mahesa Agni. Namun ternyata bahwa rabaan tangan Empu Purwa itu telah mengejutkan Mahesa Agni. Sekali anak muda itu berguling menjauh dan dengan tangkasnya Mahesa Agni bangkit. Dengan segera ia mencoba menguasai kesadarannya untuk melihat siapakah orang yang telah mengganggunya itu. Mahesa Agni adalah seorang anak muda yang terlatih baik. Itulah sebabnya maka segera ia berhasil menguasai dirinya, menguasai kesadarannya. Segera ia mengenalnya siapakah orang tua
yang berjongkok di hadapannya. Dada Mahesa Agni berdesir cepat sekali. Sesaat ia terpaku di tempatnya seperti seonggok batu yang mati. Namun tiba-tiba ia meloncat maju, bersujud di hadapan gurunya sambil berdesis, "Guru." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Dibelainya kepala muridnya seperti membelai anak sendiri. Memang Mahesa Agni bagi Empu Purwa bukanlah sekedar seorang murid yang akan meneruskan ciri-ciri dan cita-cita perguruannya. Namun Mahesa Agni baginya adalah seorang anak laki-laki yang baik. Anak laki-laki yang dapat menjadi penggantinya di rumah apabila ia sedang pergi, dan bahkan kelak seandainya ia harus menghadap kembali kepada Yang Maha Agung. Dada Mahesa Agni yang bergelora itu penuh dengan cerita yang seakan-akan saling berdesakan, dahulu mendahului untuk meloncat keluar. Namun justru karena itu, tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan. Yang terdengar kemudian adalah suara gurunya lirih, "Agni, apakah kalian selamat di Padepokan?" Pertanyaan itu benar-benar menghantam dada Mahesa Agni sehingga ia menjadi semakin terbungkam. "Agni," berkata Empu Purwa pula, "apakah tidak ada sesuatu yang terjadi? Aku harap demikian, dan bahkan aku harap semuanya menjadi semakin baik." Gelora di dada Mahesa Agni menjadi semakin dahsyat. Perlahan ia mengangkat wajahnya dan sekilas dilihatnya wajah gurunya. Mahesa Agni terkejut melihat wajah itu. Terbayang pada sinar mata gurunya bayangan kecemasan hati orang tua itu. "Apakah guru telah mendengar apa yang terjadi di Padepokan ini?" keluh Mahesa Agni di dalam hatinya. Empu Purwa menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi semakin cemas. Sekali lagi terasa ada firasat yang kurang baik berbisik di dalam dadanya. Apalagi setelah orang tua itu melihat wajah Mahesa Agni. Muram dan di punggungnya terdapat sebuah luka. Karena itu maka orang tua itu berkata, "Agni, bagaimana dengan dirimu sendiri?" Mahesa Agni menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian ia mencoba menjawab pertanyaan gurunya. Perlahan-lahan hampir tak terdengar. "Aku selamat, Guru." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya, namun terasa hatinya semakin berdebar-debar. "Bagaimana dengan yang lain?" "Baik, Guru," sahut Mahesa Agni, tetapi suaranya sama sekali tidak meyakinkan. Empu Purwa adalah orang tua yang memiliki banyak sekali pengalaman dan pengetahuan. Karena itu kini terasa benar bahwa sesuatu telah terjadi di Padepokannya. Meskipun demikian ia tidak tergesa-gesa menanyakannya kepada Mahesa Agni. Ia tidak ingin hatinya sendiri terbentur kepada kenyataan akan adanya peristiwa yang mungkin dapat mengecewakannya. Orang tua itu ingin mengetahui dengan perlahan-lahan sehingga ia sempat mengatur perasaannya sendiri. Karena itu, maka yang mula-mula ditanyakannya adalah keadaan Mahesa Agni sendiri. Katanya, "Agni, kenapa kau tertidur di bendungan?" "Aku lelah sekali, Guru," jawab Mahesa Agni. Empu Purwa mengangguk-angguk. Ia ingin segera mengetahui apakah sebabnya punggung Mahesa Agni terluka. Namun yang terloncat dari mulutnya adalah, "Kenapa kau seorang diri? Apakah tidak ada kawan-kawanmu bersamamu di sini?"
Dada Mahesa Agni berdesir. Pertanyaan itu mendekati persoalan yang selama ini menggetarkan dadanya. Namun jawabnya, "Ya Guru, aku sendiri." Empu Purwa mengangguk-angguk pula. Kemudian kembali ia mengajukan pertanyaan yang disangkanya tidak langsung menusuk ke persoalannya. Katanya, "Tidak dengan Wiraprana." Namun ternyata Empu Purwa salah sangka. Pertanyaan itu telah benar-benar menyebabkan Mahesa Agni tergetar. Hatinya yang terpecah seakan-akan menjadi semakin berkeping-keping. Sesaat ia terbungkam, dari keningnya mengalir keringat dingin, membasahi sisi wajahnya. Empu Purwa melihat ketegangan wajah Mahesa Agni itu, hatinya menjadi semakin berdebar pula. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tiba-tiba kecemasan di hati Empu Purwa itu memuncak. Mahesa Agni dan Wiraprana pada saat ditinggalkannya memiliki persoalan yang tajam. Meskipun pada saat itu tampaknya Mahesa Agni mampu mengendalikan dirinya, bahkan menguasai perasaan sepenuhnya. Namun ia adalah seorang anak muda yang sedang tumbuh. Seorang anak muda yang sedang mengalami masa hiruk pikuk di dalam dirinya. Suatu waktu mungkin Mahesa Agni benar-benar dapat mengendalikan perasaannya seperti yang pernah dilihatnya. Bahkan Wiraprana pernah pula mendapat perlindungannya. Namun apabila hatinya sedang dibakar oleh masa remajanya, maka bahaya akan dapat meledak setiap saat. Apalagi kini Empu Purwa melihat luka di punggung Mahesa Agni itu. Apakah telah terjadi pula perselisihan antara mereka? Tetapi kenapa luka itu berada di punggung? Apakah seseorang telah menyerang Mahesa Agni dari belakang? Tidak mungkin Wiraprana, desis Empu Purwa di dalam hatinya. Betapapun juga, mereka bukan merupakan tanding yang seimbang. Meskipun seandainya Wiraprana menyerang dari belakang pun, Agni tidak akan dapat dilukainya. Karena itu, penyerangnya pasti orang yang memiliki kemampuan yang cukup, sehingga Mahesa Agni terlambat menghindarinya. Justru karena itulah, maka keinginan Empu Purwa untuk mengetahui keadaan padepokannya menjadi semakin mendesak. Ia kini tidak dapat lagi menahan pertanyaan yang telah berdesakan di dalam hatinya. Karena itu, maka wajah orang tua itu pun menjadi semakin berkerut-kerut. Ditatapnya Mahesa Agni semakin tajam, dan tiba-tiba dari sela-sela bibirnya Empu Purwa bertanya, "Mahesa Agni, apakah punggungmu terluka?" Keringat Mahesa Agni semakin banyak mengalir. Sekali-sekali dilayangkan pandangan matanya berkeliling. Kalau dilihatnya seseorang yang akan dapat membantunya mengatakan apa yang telah terjadi di padepokan orang tua itu. Tetapi bendungan itu terlalu sepi. Tak seorang pun yang tampak di sekitarnya. Bahkan suara seruling di kejauhan yang didengarnya sebelum Mahesa Agni tertidur, kini sudah tidak lagi menggetarkan udara. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin mendapatkan seorang teman untuk mengatakan kepada Empu Purwa apakah yang telah terjadi. Karena itu maka katanya, "Guru, marilah kita kembali ke padepokan. Di sana akan banyak peristiwa-peristiwa yang dapat aku ceritakan." Orang tua itu mengangkat alisnya. Keinginannya untuk mengetahui sebab luka di punggung Mahesa Agni itu semakin mendesak, sehingga jawabnya sambil tersenyum, meskipun senyumnya itu terasa hambar. "Bagiku sama saja, Agni. Di padepokan atau di sini, aku hanya ingin tahu
apakah sebabnya punggungmu terluka? Kembali Mahesa Agni tergagap. Kembali ia menebarkan pandangan matanya berkeliling. Namun kembali ia kecewa karena tak seorang pun yang dilihatnya. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri atas pertanyaan gurunya itu. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar, namun ia terpaksa menjawab juga. Katanya, "Guru, lukaku ini hampir tak berarti bagiku. Apalagi kini sudah hampir sembuh." Empu Purwa tersenyum kembali. Juga senyumnya kali ini terasa hambar. Diulanginya pertanyaannya. "Agni, aku ingin tahu kenapa punggungmu terluka. Apakah kau terjatuh dari bendungan dan punggungmu tepat menimpa sebuah patok? Atau kebetulan kau tertidur di bawah bendungan dan sepotong batu karang menimpa punggungmu? Tetapi luka itu bukanlah sebuah luka karena sebab-sebab yang aku katakan. Luka itu terlalu kecil, namun menilik bekasnya, kau pernah menderita karena luka itu." Dada Mahesa Agni bergetar semakin cepat. Disadarinya bahwa gurunya adalah seseorang yang memiliki pengamatan yang baik atas segala jenis luka. Karena itu apakah ia dapat berbohong? Akhirnya Mahesa Agni tidak dapat berbuat lain. Meskipun hatinya terguncang-guncang, namun ia menjawab, "Ya guru, luka di punggungku adalah luka karena senjata." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku sudah menduga," katanya. "Tetapi aku sedang berpikir, senjata apakah yang meninggalkan bekas luka seperti luka di punggungmu? Jis atau apa? Kalau kau bertempur dalam lingkaran pertempuran, maka mungkin sebuah anak panah mengenaimu. Tetapi aku meragukannya." Dada Mahesa Agni menjadi semakin riuh. Gurunya dapat meraba dengan tepat. Namun kemungkinan itu sebenarnya memang sangat kecil sehingga gurunya meragukan. Tetapi ternyata bahwa sebenarnya memang telah terjadi. Punggungnya terluka karena anak panah sehingga Mahesa Agni untuk seterusnya tidak berani lagi berkata lain daripada yang sebenarnya. "Sebenarnya lah guru, punggungku terluka karena anak panah." Empu Purwa mengerutkan keningnya. Ia memang sudah menyangka bahwa luka itu adalah luka karena anak panah. Tetapi bagaimanakah mungkin Mahesa Agni terkena anak panah? Apakah anak itu sama sekali tidak dapat mengelakkan dirinya? Penyerangnya pasti seorang yang mampu menyembunyikan diri dengan baiknya, sehingga geraknya sama sekali tak didengar oleh Mahesa Agni. Atau barangkali Mahesa Agni sedang tidur. Tetapi Empu Purwa tidak mau berteka-teki lebih jauh. Segera ia bertanya, "Anak panah siapa, Agni?" Sambil menundukkan kepalanya, Mahesa Agni menjawab, "Seorang prajurit Tumapel, guru." Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Segera Empu Purwa menghubungkan peristiwa ini dengan kuda sempana sehingga terloncat dari mulutnya. "Kuda sempana? Bukan kuda sempana sendiri," sahut Mahesa Agni. Tentu bukan kuda sempana sendiri. Tetapi bagaimana peristiwa itu terjadi?" Kembali dada Mahesa Agni bergetaran. Ia masih tetap dalam keinginannya mendapat seorang kawan untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Karena itu, sekali lagi ia mencoba berkata, "Marilah kita kembali ke Padepokan, guru." "Tidak," jawab Empu Purwa tegas-tegas. "Aku ingin segera mendengarnya."
Kini Mahesa Agni tidak dapat mengelak lagi. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian terbata-bata ia berkata, "Cerita itu panjang, Guru. Sampai seminggu aku akan mendengarkannya." Mahesa Agni terkejut mendengar jawaban itu. Dicobanya untuk menatap wajah gurunya dan wajah itu pun tampaknya tegang sekali. "Seseorang telah melukai muridku di punggungnya. Itu bukan perbuatan jantan," desis Empu Purwa. "Oh," keluh Agni di dalam hatinya. "Bukan saja muridnya terluka, tetapi gadis satu-satunya telah hilang dari Panawijen. Bagaimana aku mengatakan?" Tetapi Agni itu terkejut ketika Empu Purwa berkata, "Ceritakanlah, Agni, seandainya kau terbunuh sekalipun, namun secara jantan aku akan menangisimu, tetapi aku tidak mendendam. Mungkin aku akan menuntut balas hanya dalam batas-batas kebenaranmu. Tetapi luka di punggung adalah hasil perbuatan yang licik, kecuali kalau kau sengaja bertempur sambil membelakangi musuhmu." Mahesa Agni kini tidak melihat jalan lain untuk menghindarkan dirinya. Karena itu maka dengan suara tertahan-tahan dan nafas yang terengah-engah diceritakannya apa yang telah terjadi di Padepokan Panawijen. Hati-hati namun berurutan, lengkap semuanya yang diketahuinya dan dialaminya. Gurunya, Empu Purwa, mendengarkan setiap kata Mahesa Agni dengan seksama. Sekali-sekali ia mengerutkan keningnya, namun kemudian wajah itu menjadi tegang. "Kau berhasil mengusir kuda sempana?" bertanya gurunya. "Ya, Guru, di hari pertama." "Kenapa di hari pertama?" "Aku mencoba mengejarnya ke Tumapel. Mungkin aku akan mendapat penyelesaian yang baik. Mungkin akan dapat minta pertolongan Witantra." "Witantra kakak seperguruan Mahendra?" "Ya, Guru." Orang tua itu menganggukkan kepalanya, gumamnya, "Aku sangka orang-orang itu menyadari keadaannya. Mahendra masih mengganggu di Tumapel dan kuda sempana masih juga berusaha mengambil gadisku." Dada Mahesa Agni menjadi semakin bergelora. Ia ingin berhenti sampai sekian dan melanjutkan di Padepokan. Namun gurunya tiba-tiba bertanya, "Tapi kau belum mengatakan apakah sebabnya punggungmu terluka?" Mahesa Agni ragu-ragu sejenak. Jawabnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertanyaan gurunya. "Tetapi Mahendra telah menyadari keadaannya. Ia banyak memberi aku pertolongan bersama kakak seperguruannya Witantra." Empu Purwa mengangguk-angguk pula, tetapi ia mendesak, "Syukurlah, tetapi siapakah yang melukai punggungmu?" Mahesa Agni menjadi semakin terdesak ke sudut, sehingga dengan penuh keraguan-raguan ia menjawab, "Luka ini terjadi di hari berikutnya, Guru." "Hari berikutnya? Apa yang terjadi di hari itu?" Mahesa Agni menggigit bibirnya, tetapi ia terpaksa berkata, "Kuda sempana mengulangi niatnya." "Oh, kasihan anak itu," keluh Empu Purwa. "Apakah anak muda itu membawa kawan-kawannya?" "Ya, Guru." Lalu bagaimana?" Kembali Mahesa Agni terpaksa menceritakan kelanjutan peristiwa yang menyakitkan hati itu. Meskipun ia tidak melihat sendiri apa yang terjadi di Panawijen saat kuda sempana mengambil Kendedes, namun ia telah mendengarnya dari para cantrik. Sehingga karena itu, maka Mahesa Agni pun dapat mengulanginya dengan baik. Meskipun ia mencoba mengatakannya sangat berhati-hati,
namun betapapun juga ia merasa bahwa tampak perubahan yang nyata pada wajah gurunya. "Aku Tunggul Ametung sendiri datang, ya guru, dan mereka memasuki padepokan kita. Ya guru, apa yang mereka lakukan?" Mulut Mahesa Agni benar-benar seakan-akan tersumbat. Dengan dada yang gemetar ia menatap wajah gurunya tegang. "Apa yang mereka lakukan, Agni?" "Ampun guru," desah Mahesa Agni, namun ia terdiam kembali. Empu Purwa segera dapat menangkap peristiwa itu. Ia dapat membayangkan bahwa sesuatu yang pahit telah terjadi. Karena itu maka katanya, "Mereka mengambil anakku itu." "Ampun guru, peristiwa itu terjadi di luar pengamatanku. Aku pada saat itu masih berada di Tumapel." "Benarkah seperti apa yang aku katakan? Mereka membawa anakku?" "Ya guru." Suara Mahesa Agni hampir tidak terdengar. Namun meskipun demikian, suara yang lirih itu cukup menggemparkan dada Empu Purwa. Dada itu serasa meledak. Anak itu adalah anak satu-satunya, anak yang dikasihinya melampaui seluruh isi dunia ini. Dan anak itu ternyata telah hilang. Empu Purwa yang tua itu tiba-tiba menegangkan tubuhnya. Hampir ia kehilangan penguasaan diri. Meskipun ia seorang pendeta yang tekun, namun ia adalah seorang manusia pula. Manusia yang terdiri dari kulit daging. Manusia yang wadaknya masih memerlukan air untuk minum dan nasi untuk makan. Manusia yang berjiwa kerdil, betapapun ia melampaui yang lain. Manusia yang lemah dan berakal sempit, betapapun ia menguasai segala macam ilmu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.